Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis tertarik juga ya ketika tahu bahwa beberapa oli itu mengklaim dirinya bisa untuk 5.000 km, 10.000 km, yang terutama mengklaim 5.000 km itu kalau untuk dipakai di motor. Juga ada pernah ya yang enggak menyebut dia bisa berapa ribu kilometer, tapi menyebutkan dyno 12.000 km. Kalau mesin dyno ya artinya suhunya juga bukan suhu luar ruangan ya. Dan dyno juga mestinya tidak terus menerus, karena setahu penulis yang namanya misalnya mesin dyno yang dilengkapi dengan engine brake untuk bisa kendaraan jalan konstan, itu mungkin kalau nggak salah maksimum 30 menit atau sampai 1 jam gitu ya. Jadi kalau itu mesin dyno ya mestinya tidak terus menerus. Tapi entahlah, klaimnya pokoknya dyno 12.000. Tapi yang jelas penulis rasakan kemampuan olinya tidak sesuai dengan kemasannya. Jadi yang penulis rasakan, oli cell advance power kalau di motor penulis itu cuma layak pakai sehari saja. Penulis pakainya lebih dari sehari itu karena sudah tambahi minyak goreng dan oli samping. Kalau nggak gitu peret ya, peret dalam artian kalau gas dilepas RPM mesin akan langsung turun. Nah, kalau sudah seperti itu penulis ya nggak akan melanjutkan pakai olinya, karena sifat kalau sudah peret, kalau RPM mesin cepat turun ketika gas dilepas, itu sudah mirip dengan oli palsu yang pernah penulis beli. Jadi penulis betul-betul perhatikan itu. Jadi oli apa jenenge, oli cell advance power, walau di botolnya tertulis 12.000, untuk motor penulis layaknya cuma 40.000 sampai 40 km sampai 60 km, sependek itu ya. Jadi jarak pakainya itu jauh lebih pendek daripada yang tertera. Penulis juga pernah coba oli Vigorus. Kalau nggak salah Vigorus itu disebut bisa untuk 5.000. Entah kalau tulisannya temenan apa enggak, penulis lupa. Tapi ada yang menjelaskan tadi ngomong WLT Vigorus atau apalah gitu ya, bisa 5.000. Terus ada orang yang pakai sampai 8.000. Nah, penulis coba oli Vigorus tadi karena penasaran, penulis lihat lagi video review penulis untuk oli Vigorus ya. Wah, parah itu ya, karena cuma dipakai kencang sebentar ya di jalan beton yang biasa penulis lalui. Cuma lewat jalanan itu sekali, olinya sudah peret, sudah nggak licin, RPM mesin cepat turun, suara mesin ya tentunya udah kasar. Padahal di katanya orangnya itu bisa 5.000 km. Tapi untuk motor penulis ya tentu itu pemakaian ngebut. 10 km sudah rasanya harus diganti. Waktu pulangnya juga penulis nelongso gitu ya. Karena apa? Karena penulis harus membatasi kecepatan ternyata. Karena olinya saking peretnya ya, sampai ketika jalan di atas 70 km per jam itu terasa kayak ngerem mesinnya. Jadi bukannya licin, tapi sama sekali nggak licin. Itu belinya di lapak officialnya WLT yang kalau Sabtu sama Minggu itu tutup, libur. Entah fitur libur kok dimanfaatkan seperti itu ya.
Tapi yang jelas penulis belinya di lapak resminya Worldy ID. Tapi hasilnya oli yang penulis beli buruk. Katanya bahannya full sintetik. Tapi ya ternyata secara kemampuan jauh di bawahnya oli mineral. Ya tentu beda ya kalau dari penjualnya sendiri. Oh, kami maaf tidak sedia oli semi sintetik mineral. Semua oli kami full sintetik. Tapi iya dari kemampuan kok ya di bawahnya. Terus yang berikutnya oli yang penulis coba ada klaim kilometernya kalau nggak salah adalah oli X10 double ester ya. X10 double ester ini sebenarnya termasuk oli lumayan ya dari sisi selain cairan dasar, selain bahan utama olinya. Jadi olinya termasuk licin, cuma sayangnya entah mengapa gak awet gitu loh. Dibanding ya produk dari pabrik yang satu pabrik Yamal XP kok ya kalah awet, entah mengapa ya. Bahan olinya cepat sekali jadi encer. Ya kayaknya lagi-lagi penggunaan aditif viscosity index improver yang entah mengapa pemilik pabrikan oli sekarang, pemilik merek oli sekarang itu maksa bahwa semua oli itu harus sangat tinggi viscosity index improvernya. Yang jelas ya dari sisi kualitas, dari sisi kemampuan, oli-oli yang diklaim bisa panjang itu ternyata tidak panjang beneran. Ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan di kemasannya. Ya sampai sekarang ya penulis masih ditanyai berapa kilometer, bisa tahan berapa kilometer, dan ganti olinya tiap berapa kilometer. Penulis sering ngomong, oh ganti oli jangan pakai kilometer, tapi terus kemudian ada yang jadi salah paham. Oh iya mas, memang bukan pakai kilometer tapi pakai jam. Ya itu juga salah ya. Ganti oli kita itu tidak bisa pakai acuan kilometer, tidak bisa pakai acuan jam. Ganti oli itu harus disesuaikan dengan kemampuan olinya. Kalau mau pakai istilah ya, secara jelasnya, angkanya, kita manfaatkan analisa oli. Ya harusnya orang memilih ganti oli itu dengan memanfaatkan analisa oli. Tapi ya aneh lah ya, orang menggunakan analisa oli untuk analisa oli bekas untuk menentukan atau membandingkan kualitas oli satu dengan yang lain. Padahal analisa oli itu lebih untuk seberapa awet olinya ya, oli tertentu itu. Jadi nanti dari analisa olinya melihat dari angka kekentalannya, ya berapa persen partikelnya, berapa banyak sisa TBN-nya, berapa tingkat keasamannya, berapa tingkat oksidasinya. Jadi dari itu semua, nggak cuma satu variabel saja ya, tapi banyak variabel. Jadi yang namanya analisa oli, kalau cuma satu variabel ya nggak akurat dong, harus banyak. Namanya analisa oli, samplingnya juga nggak harus satu toh, harus banyak. Jadi sekali masa pakai oli itu samplingnya harus ya 2, 3 sampai 5 kali gitu ya mungkin minimnya. Nggak bisa hanya kita ngirim oli bekas sekian kilo,
dikirim. Nggak cukup itu. Yang dari analisa olinya ya butuh informasi awalnya bagaimana, tengah-tengah bagaimana, akhirnya bagaimana, untuk bisa menyimpulkan yang teliti. Makin sedikit informasinya ya makin nggak akurat hasilnya. Nah, harusnya ganti oli itu pakai cara seperti itu, pakai analisa. Dia analisa apakah olinya memang sudah waktunya diganti atau tidak. Tapi ya orang-orang kan kebalik. Orang-orang itu caranya kan ditentukan dulu kapan ganti olinya, terus baru dikirim oli bekasnya ke lab. Itu kebalik. Harusnya orang itu ganti oli ya bisa 2 kali 3 kali lebih cepat, tapi cuma diambil samplingnya tok untuk dianalisa ke lab apakah memang sudah perlu ganti oli. Harusnya seperti itu, tapi ini kebalik. Olinya ditentukan dulu berapa kilometer baru dikirim. Entah ya, pola pikirnya orang Indonesia itu fix ya, kalau ganti oli harus sekian km, kalau tipe full sintetik harus sekian km, tipe mineral. Gak lihat kenyataan sekarang bahwa oli full sintetik kualitasnya lebih rendah daripada yang mineral. Sayang menulis gak duwe-duwe ya, karena ya uji oli yang lengkap itu mahal. Lawan di Blackstone aja penulis lihat berapa, 100 berapa dolar gitu ya. Yang kalau komplitnya mungkin ya bisa lebih dari 2,5 juta rupiah mungkin ya. Kita nggak pakai acuan lokal, padahal yang lokal ya entah berapa. Dan itu cuma 1 kali analisa oli. Padahal untuk analisa oli yang baik itu harus beberapa kali. Untuk membedakan mana yang lebih awet antara mineral dan sintetik ya, itu ya harus beberapa kali sampling ya, seperti penulis tunjukkan di hasil sampling sebelumnya ya, video sebelumnya. Ada orang yang menunjukkan uji analisa kemampuan oli ya. Di situ ada 5 samplingnya. Ada 5 sampling. Mbuh ya piro ya? 0, 200, 400, 600, 800 mungkin ya. Mbuh lali. Kalau enggak 5, 4 lah ya. Tapi yang jelas lebih dari 1, hanya untuk 1 oli saja. Dan secara keseluruhan ada piro itu? Ya 2 kali, yang 1 mineral, 1 sintetik ya. Yang satunya 4 sampling, satunya 4 sampling, total 8. Kalau mau komplit sekali 8 kali 2,5 juta. Piro itu? Wah, mending tuku sepeda motor aja. Jadi yang namanya uji oli itu mahal ya. Kalau ada yang ngomong murah, gampang, tinggal uji oli itu ya orang yang nggak ngerti standar uji oli itu seperti bagaimana. Dipikir kalau yang sudah kilometer bekas, oli bekasnya dilihat hasilnya bisa kelihatan datanya, itu omong kosong itu ya, nggak semudah itu ya. Kalau kita lihat hasil uji oli yang ada di Bob Is No Oil ya, di forum-forum itu kan kelihatan angkanya lengkap. Sementara yang di Indonesia wah gundulan. Itu mau dibandingkan, wah ya nggak bisa lah. Untuk membandingkan hasil uji oli ya harus komplit toh. Kalau nggak komplit nggak bisa. Oleh karena itu ya, kita kalau untuk mengetahui kemampuan oli ya dari yang kita bisa saja. Yang terutama itu ada hubungannya dengan kasar atau tidaknya suara mesin. Tentu kasar ini harus butuh pengalaman juga ya, karena nggak semua kasar itu disebabkan oleh olinya nggak layak. Kasar yang harus diperhatikan itu adalah suara kasar yang seperti amplas, seperti ketika amplas digosok-gosokkan ke besi ya, ke logam. Kita mengamplas logam, nah itu suaranya seperti itu yang
kita harus amati apa terjadi atau tidak. Kalau yang suaranya kludekan, klorekan, klitikan, itu ciri lain lagi. Jadi kita cuma harus perhatikan ke suara asak-asaknya, karena suara asak-asak itu menunjukkan gesekan antara logam dengan logam. Bukan benturan ya, tapi gesekan. Yang kita cari adalah gesekan logam dengan logam, bukan soal benturan antara logam dengan logam. Terus yang kedua adalah soal performa. Jadi performa itu ya harus sama persis antara awal ganti oli dengan ketika olinya dipakai. Jadi ketika oli baru itu kan performa motor jadi prima, mobil jadi prima, konsumsi bahan bakar ya irit, sudah mulai nggak kencang, itu tanda bahwa olinya sudah tidak bagus lagi. Apalagi kemudian sampai diiringi getaran mesin, diiringi nggak bisa mencapai top speed, itu benar-benar tanda yang parah itu ya. Hal yang lain lagi adalah warna oli. Jadi warna oli ini harus kita lakukan ketika kondisi olinya habis dipakai, habis dipanasi. Nggak boleh ketika pagi-pagi gitu ya, lihat, nggak boleh. Harus ya mungkin sore-sore gitu ya, atau malam-malam ketika habis datang dari kerja, sempatkan cek oli, diteteskan ke tisu. Tetes ya, tetes, modelnya tetes, bukan ditoletkan. Olinya bagaimana caranya biar netes ke kertas tisunya. Kalau bisa satu kertas tisu cuma satu, kalau bisa. Terus biarkan kering. Kalau dilihat paginya mungkin terlalu lama ya, ya paling enggak tunggu 3 jam lah bis untuk menilai itu. Jadi dari 3 jam itu lihat kondisinya gimana. Kalau untuk mesin bensin ya warna coklat, jadi kondisi olinya sudah nggak ngedumel lagi, itu warna coklat, nah itu harus diganti. Kalau untuk mesin diesel warna hitam, ya itu harus diganti. Jangan mengandalkan dari tulisan di botol oli ya, karena pengalaman penulis menunjukkan itu tidak sesuai fakta. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.